Konseling pretes adalah diskusi antara klien dan konselor yang bertujuan untuk menyiapkan klien untuk pemeriksaan HIV/AIDS. Ketemu lagi dengan saya, Everensia Ngasuh. Video kali ini membahas tentang tahap-tahap pelaksanaan konseling pretes HIV/AIDS. Fase pre-interaksi. Fase orientasi. Fase kerja atau fase konseling. Mulai melakukan konseling, menggali alasan mengapa klien mau melakukan konseling. Konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan permasalahannya. Kemudian konselor menerapkan teknik komunikasi konseling, mendengarkan secara aktif, bersikap empati, melakukan kontak mata, memberikan perhatian dengan anggukan kepala, menanggapi dengan 1-2 kata, misalnya baik, oke. Sambil memperhatikan perilaku nonverbal, misalnya ekspresi wajah, pandangan mata, gerakan tubuh, tangan, kaki, dan jari-jari tangan, hembusan nafas, nada suara, dan lain-lain. Jika diperlukan, konselor dapat mengajukan pertanyaan. Konselor bersama dengan klien melakukan penilaian risiko klinis sesuai dengan item-item yang ada pada formulir penilaian risiko klinis. Apakah sudah menikah atau belum? Jika belum, apakah pernah melakukan hubungan berisiko? Apakah pasangannya tetap? Apa status HIV dari pasangan tetapnya? Kapan tanggal yang paling berisiko? Tanyakan tentang jenis pajanan, apakah okupasional, tato, goresan, hubungan berisiko secara oral, anal, atau vaginal. Apakah pernah mendapat transfusi darah? Jika pernah, kapan? Bagi pengguna nafsa suntik, apakah menggunakan peralatan suntik secara bergantian? Kemudian konselor menilai apakah masih dalam periode jendela atau tidak. Apakah ada riwayat infeksi menular seksual? Apakah ada gejala TB? Apakah sedang hamil? Semester keberapa? Tujuannya agar klien dapat mengetahui faktor-faktor risiko apa saja yang ada pada dirinya dan mempersiapkan diri untuk pemeriksaan lab. Di sela-sela penilaian risiko klinis, sesuai momen yang ada atau situasi yang ada, ciptakan suasana hening dan nyaman. Dilanjutkan dengan konselor memberikan informasi dan edukasi pengetahuan tentang apa itu HIV dan penularannya, informasi dasar, keuntungan dan kesulitan melakukan tes, informasi dasar tentang tes dan prosedur pemeriksaan sampai dapat hasilnya, implikasi terinfeksi dan tidak terinfeksi HIV, dan cara menyesuaikan diri dengan status HIV. Kemudian, inform consent untuk melakukan tes HIV. Lakukan juga eksplorasi kemungkinan dukungan keluarga dan kawan-kawannya. Tanyakan siapa saja yang mengetahui bahwa klien datang ke layanan HIV. Cari tahu biasanya kepada siapa klien mencurahkan isu pribadinya. Juga kepada siapa klien akan memberitahu hasil tes HIV, baik reaktif maupun non-reaktif. Apakah kepada keluarga, kerabat, atau pasangannya. Cari tahu alasan menyampaikan hasil, bagaimana, kapan, dan di mana hal itu akan disampaikan. Kemudian fase memikir. Di sini konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk menentukan keputusan dan rencana selanjutnya. Klien memikirkan apakah akan melakukan pemeriksaan HIV/AIDS atau tidak, dengan dibantu oleh konselor untuk memberikan pengarahan yang sesuai. Jika klien setuju untuk dilakukan tes HIV/AIDS, konselor menyerahkan formulir inform consent untuk diisi oleh klien dan memberikan persetujuan dengan tanda tangan sebelum tes dilakukan. Konselor bersama klien menentukan rencana konseling pasca tes. Misalnya, apakah diperlukan kehadiran support system dari keluarga, pasangan, orang tua, atau anak. Fase terminal.
Demikian video ini saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.